Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Di sini kami akan membahas mengenai standar costing pada direct costing, menghitung dan menafsirkan variance pada direct costing, dan factory overhead. Next. Adapun nama anggota kelompok 3 yaitu yang pertama ada Fitri Saryanti dengan NPM 0221202177. Yang kedua ada Selvi Mariana dengan NPM 0221202148. Yang ketiga ada Lediana Hestina dengan NPM 0221202143. Dan yang keempat ada Nadifala Pramuragil Pradipto dengan NPM 0221202158. Next. Di sini kami akan membahas yang pertama yaitu mengenai konsep standar costing, di mana biaya standar atau yang disebut dengan standar costing adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah produk tertentu selama suatu periode tertentu. Biaya standar adalah biaya yang direncanakan untuk suatu produk dalam kondisi operasi saat ini atau yang diantisipasi. Biaya standar ini mempunyai dua komponen, yaitu yang pertama ada physical standar atau yang disebut dengan standar fisik, quantity standar. Dan yang kedua ada price standar atau yang disebut dengan standar harga atau rate standar. Next. Biaya standar. Biaya standar dapat digunakan baik pada metode proses costing maupun job order costing. Dan penetapan biaya standar paling tepat untuk diterapkan pada lingkungan pabrik di mana teknologi produksi relatif stabil dan produk yang dihasilkan bersifat homogen di dalam unit akumulasi biaya. Jadi, perhitungan biaya standar ini diterapkan dalam perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing seperti produsen minyak dan produk kimia, perlengkapan bangunan, baja, dan minuman ringan. Perhitungan biaya standar diterapkan dalam perhitungan biaya berdasarkan pesanan yang menghasilkan unit-unit homogeni yang diproduksi dalam batch untuk setiap pesanan seperti produsen radio dan televisi, furnitur, produk kertas, dan makanan olahan. Next. Adapun fungsi standar costing atau biaya standar. Di sini meliputi 5 fungsi. Yang pertama ini ada menetapkan anggaran, yang kedua mengendalikan biaya dan mengukur efisiensi operasi, yang ketiga menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya, yang keempat pembebanan biaya ke direct material, work in process, dan finished goods. Yang terakhir yaitu fungsinya memberikan dasar penetapan tawaran, kontrak, dan harga jual. Next. Menetapkan standar costing atau biaya standar. Nah, secara garis besarnya, standar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada standar dasar atau yang disebut dengan basic standard, yaitu tolak ukur yang digunakan untuk membandingkan kinerja yang diharapkan dalam kinerja aktual. Yang kedua ada standar yang berlaku atau yang disebut dengan current standard, terdiri atas 3 jenis. Yang pertama ada standar aktual yang diharapkan atau expect actual standar, yaitu standar yang ditetapkan untuk suatu tingkat operasi dan efisiensi yang diharapkan akan terjadi. Standar ini merupakan estimasi yang cukup wajar atas hasil aktual. Yang kedua ada standar normal atau yang disebut dengan normal standar, yaitu standar ditetapkan untuk suatu tingkat operasi dan efisiensi yang normal, yang dimaksudkan sebagai suatu tantangan yang bisa dicapai.
Yang ketiga ada standar teoritis, yaitu standar yang ditetapkan untuk suatu tingkat operasi dan efisiensi yang ideal atau maksimum. Standar ini lebih merupakan sasaran dan bukan sebagai prestasi kerja yang harus dicapai pada saat ini. Next. Aplikasi standar costing pada direct cost, di mana perusahaan yang menggunakan sistem standar costing, perusahaan perlu menetapkan beberapa standar biaya sebagai berikut. Yang pertama, ada jumlah input standar atas raw material yang akan digunakan untuk menghasilkan satu unit output. Yang kedua, harga dari setiap unit input atas raw material yang dibeli. Yang ketiga, ada jumlah jam tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk menghasilkan satu unit output. Yang keempat, tarif upah tenaga kerja langsung untuk setiap jamnya. Yang kelima, jumlah biaya tidak langsung atau FOH yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Yang keenam, ada tarif atas FOH untuk setiap satu satuan basis alokasi. Next. Adapun konsep dasar variance dan perhitungan pada direct cost. Dalam membandingkan biaya standar dan biaya aktual yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan, wajar apabila terdapat perbedaan di antara keduanya. Perbedaan tersebut dikenal dengan istilah variance. Setiap variance merupakan suatu sinyal yang sebaiknya diidentifikasi dan dianalisis. Suatu variance dapat disebabkan oleh kejadian acak yang tidak diharapkan terulang kembali, masalah sistematis yang dapat diperbaiki, atau standar yang tidak tepat. Misalnya, jika proses manufaktur berubah, maka standar fisik juga mungkin akan berubah. Next. Ada dua jenis variance, yakni yang pertama ada variance yang menguntungkan atau yang disebut dengan favorable, adalah variance yang memiliki pengaruh meningkatkan laba operasi relatif terhadap jumlah yang dianggarkan. Yang kedua, ada variance yang tidak menguntungkan, atau yang disebut dengan unfavorable, adalah varian yang memiliki pengaruh menurunkan laba operasi relatif terhadap jumlah yang dianggarkan. Dalam beberapa kasus, variance di departemen-departemen yang berbeda saling terkait. Penentuan hubungan semacam itu penting ketika varians yang menguntungkan di suatu area ditiadakan oleh varians yang tidak menguntungkan di area lain yang terkait. Varians dalam buku Hongren dalam 3 level, yakni next. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Selvi Mardiana. Oke, yang selanjutnya 3A level 1 atau static budget variance. Static budget variance adalah perbedaan hasil antara hasil aktual dan jumlah yang dianggarkan dalam anggaran statis atau anggaran induk yang didasarkan pada tingkat output yang direncanakan pada awal periode. Varians ini disebut statis karena anggaran untuk periode tersebut dibuat dengan suatu tingkat output yang direncanakan. (3B) Level 2, Flexible Budget Variance dan Sales Volume Variance. Level 2 menunjukkan analisis varians berdasarkan anggaran fleksibel atau anggaran yang menghitung pendapatan dan biaya yang dianggarkan berdasarkan output aktual dalam periode anggaran. Level 2 membagi level 1 atau varians anggaran statis ke dalam 2 bagian, yaitu Sales Volume Variance, yakni perbedaan antara jumlah anggaran fleksibel dengan anggaran statis yang berkaitan dengan kuantitas barang yang dijual. Yang kedua, Flexible Budget Variance, yakni perbedaan antara hasil aktual dan jumlah anggaran fleksibel yang berkaitan berdasarkan tingkat output aktual pada periode anggaran. 3C level 3 atau Price atau Rate Variance dan Efficiency Variance.
Price atau rate variance yakni perbedaan antara harga aktual dengan harga yang dianggarkan, dikali dengan kuantitas input aktual. Price variance kadang-kadang disebut juga variance input atau variance tingkat upah, terutama jika mengacu pada variance harga. Selanjutnya, efisiensi variance, yakni perbedaan antara kuantitas input yang dianggarkan untuk membuat output aktual, dikali dengan harga yang dianggarkan. Variance efisiensi kadang-kadang disebut juga variance penggunaan. Analisis variance di setiap komponen biaya. Analisis variance di setiap komponen biaya produksi. 1. Direct material variance. Ditinjau dari 2 titik, yaitu satu pembelian dan saat penggunaan. 4A. 1. Saat pembelian. Material purchase price variance sama dengan AQP dikali AR dikurang AQP dikali SR. AQP sama dengan actual quantity purchase, AR actual rate atau actual price, SR standard rate atau standard price. 4A2 saat penggunaan. 1. Material use price variance sama dengan AQU dikali AR dikurangi AQU dikali SR. 2. Material efisiensi variance. AQU dikali SR dikurangi AMQ dikali SR. Volume variance sama dengan AQ dikali SR atau normal chem dikurangi AMQ dikali SR. 4D total FOH. Analisis variance untuk total FOH dilakukan dalam menunjukkan variance masing-masing. 4D1. Two variance analysis terdiri dari controllable variance atau spending variance ditambah efisiensi variance. 4D2 three variance analysis terdiri dari spending variance, efisiensi variance, V dikurangi FOH, dan volume variance. 4D3 four variance analysis terdiri dari spending variance, efisiensi variance, atau V dikurang FOH, ideal capacity variance, dan efisiensi variance, F dikurangi FOH. Pencatatan atau penjurnalan standar costing untuk direct costing. 5A. Pencatatan direct material. Pencatatan direct material dapat dilakukan dengan menggunakan 3 alternatif yang digunakan dan dilakukan pada 2 titik, yakni pencatatan atas material pada saat dibeli dan pencatatan atas material pada saat material digunakan. Metode 1, material record at standard price atau SR saat pembelian dan saat pemakaian. Metode 2, material record at actual price atau AR as the payment saat pembelian dan saat pemakaian. Metode 3, material record at standard price atau SR and variance adjustment saat pembelian dan pemakaian. 5B. Pencatatan direct labor, pencatatan gaji dan upah, pembebanan gaji dan upah. 5C. Pencatatan factory overhead, pencatatan FOH sesungguhnya dan pembebanan FOH. 5D. Varian dan penutupan FOH. Dikali 1 varians, 2 varians, 3 varians, dan 4 varians. Asumsi semua varians dalam keadaan unfavorable atau mengurangi net income, sehingga berada di debit. Jika varian bersifat favorable atau menambah net income, maka jurnalnya berada di kredit. Selanjutnya, standar costing pada factory overhead. Biaya overhead pabrik atau biaya-biaya produksi yang tidak dapat dikategorikan ke dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung atau yang wujud realnya adalah biaya bahan baku.
biaya bahan baku tidak langsung, dan biaya tenaga kerja tidak langsung, serta biaya pabrik lainnya dikelompokkan tersendiri. FOH pada umumnya didefinisikan sebagai bahan tidak langsung atau indirect material, pekerja tidak langsung atau indirect labor, dan beban pabrik lainnya yang tidak secara mudah diidentifikasi atau dibebankan langsung ke spesifik job, produk atau final cost objective. Selanjutnya akan dibahas oleh Lediana Hestina. Selanjutnya ada pembebanan FOH. Pembebanan FOH itu ada 2 karakteristik yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu ada produk itu sendiri, berbeda dengan direct material and direct labor. FOH itu merupakan bagian yang tidak berwujud dari barang jadi. Tidak ada surat permintaan bahan ataupun kartu jam kerja yang digunakan untuk menyatakan jumlah overhead, seperti factory supplies and indirect labor yang diperhitungkan untuk jobs atau produk. Namun, walaupun demikian, FOH merupakan bagian products manufacturing cost seperti halnya dengan direct material and direct labor. Yang kedua ada jumlah volume. Ciri ini menyangkut perubahan biaya karena banyak pos atau unsur overhead terpengaruh oleh perubahan volume produksi, sehingga overhead ini bisa bersifat fixed, variable, atau semi-variable. Contohnya, ada biaya bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, penyusutan aktiva tetap, reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap pabrik, dan biaya listrik, air untuk pabrik. Yang ketiga, ada menghitung dan menafsirkan variance pada factory overhead. Dalam perusahaan ini, biaya-biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead pabrik itu dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama itu ada biaya bahan penolong, bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi, atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi, tetapi nilainya relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan harga produk tersebut. Yang kedua itu ada biaya reparasi dan pemeliharaan. Nah, biaya ini berupa biaya suku cadang atau spare parts. Biasanya bahan habis pakai atau factory supplies dan harga perolehan jasa pabrik dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan atau pemeliharaan emplasemen perumahan, bangunan pabrik, mesin-mesin, dan lainnya. Yang ketiga itu ada biaya tenaga kerja tak langsung. Nah, biaya tenaga kerja tak langsung ini upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Biaya ini terdiri dari upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tak langsung. Kemudian ada varian dalam biaya standar. Yang pertama ada varian tarif, atau juga dikenal sebagai varian harga. Varian harga ini selisih antara harga sebenarnya yang dibayarkan untuk sesuatu dan harga yang diharapkan, dikalikan dengan jumlah aktual yang lebih tinggi. Menunjukkan varian tarif paling umum diterapkan pada varian tingkat tenaga kerja yang melibatkan biaya tenaga kerja langsung aktual dibandingkan dengan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua ada varians volume. Varians volume adalah selisih antara jumlah aktual yang terjual atau dikonsumsi dan jumlah yang dianggarkan, dikalikan dengan harga standar atau biaya per unit. Next. Di sini ada rumus dalam biaya standar. Metode biaya standar itu dapat diuraikan menggunakan rumus biaya standar sama dengan tenaga kerja langsung dikali bahan langsung dikali overhead manufaktur, di mana tenaga kerja langsung itu sama dengan jam kerja dikali tarif per jam.
Bahan langsung sama dengan jumlah bahan dikali harga pasar, overhead manufaktur sama dengan gaji tetap ditambah jam mesin dikali tarif mesin. Next. Ada contoh kasus yang pertama, tentukan biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Untuk menentukan biaya ini, kita harus mengalihkan tarif masing-masing dengan kuantitas dalam unit atau jam. Misalnya jika harga bahan langsung adalah 10.000 dan kuantitas standarnya adalah 20 kg per unit, maka harus mengalihkan 10.000 dengan 20 untuk mendapatkan 200.000. Nah, itu akan menjadi biaya untuk material langsung. Misalkan tarif tenaga kerja langsung adalah 15.000 dan jam tenaga kerja langsung per unit adalah 10 jam. Ini berarti untuk tenaga kerja langsung adalah 150.000. Sekarang biaya overhead adalah 10.000 dan jumlah jamnya adalah 5. Berarti biaya overheadnya adalah 5 karena 10.000 dikalikan dengan 5 adalah 50.000. Yang kedua ada hitung biaya standar. Nah, hitung biaya standar ini biasanya menentukan biaya masing-masing. Kemudian ada contohnya, mengikuti contoh di atas, biaya standar untuk produksi ini biasanya adalah 400.000 karena 200.000 itu biaya bahan langsung ditambah 150.000 dari biaya tenaga kerja langsung ditambah 50.000 dari biaya overhead sama dengan hasilnya itu 400.000. Dan kemudian akan dijelaskan oleh Nadifalah. Terima kasih. Masalah yang terjadi jika Anda menggunakan biaya standar. Mendorong aktivitas yang tidak pantas. Sejumlah varian yang dilaporkan di bawah sistem penetapan biaya standar akan mendorong manajemen untuk mengambil tindakan yang salah untuk membuat varian yang menguntungkan. Misalnya, mereka dapat membeli bahan mentah dalam jumlah yang lebih besar untuk meningkatkan varians harga pembelian, meskipun hal ini meningkatkan investasi dalam persediaan. Lingkungan yang serba cepat. Sistem penetapan biaya standar mengasumsikan bahwa biaya tidak banyak berubah dalam waktu dekat, sehingga Anda dapat mengandalkan perkiraan untuk beberapa bulan atau bahkan 1 tahun sebelum memperbarui biaya. Namun, dalam lingkungan di mana masa pakai produk pendek atau perbaikan terus-menerus menurunkan biaya standar mungkin menjadi usang dalam 1 atau 2 bulan. Umpan balik lambat. Sistem perhitungan varians yang kompleks merupakan bagian integral dari sistem penetapan biaya standar yang diselesaikan oleh staf akuntansi pada akhir setiap periode pelaporan. Jika Departemen Produksi difokuskan pada umpan balik segera dari masalah untuk koreksi instan, pelaporan varians ini akan sangat terlambat untuk digunakan. Mencatat standar costing untuk factory overhead. Biaya yang termasuk sebagai overhead berbeda-beda tergantung dengan jenis perusahaan. Secara garis besar, yang termasuk jenis atau contoh biaya overhead adalah biaya sewa, reparasi dan pemeliharaan, biaya bahan mentah tidak langsung atau penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung atau upah dan tunjangan, biaya utilitas, asuransi, peralatan kantor, dan lainnya. Biaya overhead tetap fixed expenses. Berapapun volume penjualan Anda, biaya ini tetap harus dipenuhi setiap bulannya. Biaya-biaya ini tidak akan berubah terlepas dari apakah kegiatan penjualan perusahaan sedang naik atau turun. Contoh biaya yang termasuk dalam kategori overhead tetap adalah pembayaran sewa atau hipotek, depresiasi aset tetap seperti mobil dan peralatan kantor, biaya tenaga kerja untuk manajer, karyawan akuntan, dan yang serupa. Intinya, biaya ini ditunjukkan kepada karyawan di luar karyawan yang ditugaskan langsung pada kegiatan produksi. Beban asuransi, iuran keanggotaan, biaya jasa hukum atau konsultan akuntansi. Biaya overhead variabel
atau variable expenses. Overhead variable adalah jenis beban yang berubah-ubah atau berfluktuasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut tergantung dari volume, aktivitas penjualan, dan faktor lainnya, seperti upaya promosi, perubahan musim, kondisi ekonomi, dan lainnya. Yang jelas, hal tersebut tidak bisa diprediksi secara tepat dari waktu ke waktu. Contoh biaya termasuk dalam kategori variabel adalah yang pertama biaya pemasaran perusahaan, yang kedua biaya telepon perusahaan, yang ketiga perlengkapan kantor dan lainnya. Biaya overhead semi variabel atau variable expenses untuk pabrik atau lainnya. Biaya ini bersifat lebih fleksibel dibandingkan dengan variabel yang selalu berubah-ubah setiap waktunya. Terkadang pada kurun waktu tertentu biaya ini dapat terjadi secara tetap. Namun di waktu berikutnya karena faktor eksternal atau kegiatan operasional perusahaan yang meningkat atau menurun akan terjadi perubahan juga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.